wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat kelas 6 hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Lilis dalam pembelajaran IPA. Asik dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang energi listrik. Untuk materi ini akan Ustadzah bagi menjadi 2 kali pertemuan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Sebelumnya, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang akan kita pelajari antara lain yang pertama tentang kegunaan energi listrik. Yang kedua tentang sumber-sumber energi listrik. Yang ketiga tentang pembangkit energi listrik. Dan yang terakhir atau yang keempat tentang cara menghemat energi listrik. Kalian tahu apa kegunaan energi listrik itu? Pasti kalian bisa menjawabnya. Ayo, apa saja kegunaan energi listrik? Iya, yang pertama untuk menyalakan lampu dan menghidupkan berbagai alat elektronik. Nah, alat elektronik apa saja yang ada di rumahmu? Ya, ada mesin cuci, ada setrika, ada televisi, ada komputer, ada blender, ada kulkas, dan banyak lagi. Nah, yang kedua adalah untuk menghidupkan. Kalau ada mesin-mesin di pabrik itu untuk menghidupkan berbagai mesin dan keperluan yang lainnya. Bayangkan anak-anak, kalau kehidupan kita tanpa energi listrik, bagaimana? Pasti sangat menyusahkan atau memberatkan pekerjaan kita. Dengan adanya energi listrik itu sangat membantu untuk meringankan pekerjaan kita. Selanjutnya yang kedua tentang sumber-sumber energi listrik. Apa saja sumber-sumber atau alat yang bisa menghasilkan energi listrik? Di antara kalian ada yang tahukah? Iya. Yang pertama ada generator. Kemudian yang kedua ada aki. Yang ketiga ada baterai. Dan yang keempat ada dinamo sepeda. Untuk uraian lebih lanjut, silahkan perhatikan penjelasan Ustadzah Lilis. Yang pertama tentang generator. Adakah di antara kalian tahu apakah generator itu? Nah, generator itu adalah alat pembangkit tenaga listrik dan sumber listrik yang besar, ya. Itu ya, ini perhatikan gambarnya seperti ini anak-anak ya. Nah, yang kedua pembangkit listriknya adalah baterai. Nah, baterai berisi zat kimia yang menyimpan energi kimia yang dapat berubah menjadi energi listrik bila kutub positif dihubungkan dengan kutub negatif. Nah, kalian pasti pernah melihat baterai, gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Di sana pasti ada kutub positif dan negatifnya. Kemudian sumber energi listrik yang ketiga adalah aki atau akumulator. Nah, aki disebut juga dengan elemen basah karena berisi zat kimia yang berupa cairan. Jika aki digunakan terlalu lama, maka energi listrik pada aki bisa habis. Agar dapat digunakan lagi, aki harus diberi energi listrik. Sumber energi listrik yang selanjutnya adalah dinamo sepeda. Nah, dinamo dapat mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik.
Dinamo sepeda memiliki bagian yang terdiri dari magnet berbentuk tabung dan sebuah kumparan kawat. Biasanya dinamo dipasang dekat roda depan sepeda. Ketika sepeda dijalankan, kepala dinamo yang akan berhubungan langsung dengan magnet akan berputar karena bergesekan dengan roda. Magnet yang berputar menimbulkan arus listrik pada kumparan. Akhirnya bisa menyalakan lampu yang ada di sepeda. Ini ya gambarnya anak-anak hebat untuk dinamo sepeda. Yang ketiga, pembahasan kita adalah tentang pembangkit tenaga listrik. Pernahkah kalian datang ke PLTA atau pembangkit listrik tenaga air? Nah, itu adalah salah satu contoh pembangkit listrik tenaga air. Ada pembangkit listrik yang lainnya. Nah, ingin tahu lebih lanjut? Perhatikan uraian Ustadzah Lilis berikut ini. Tadi disebutkan salah satu pembangkit listrik itu adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, sesuai dengan namanya, pembangkit listrik yang satu ini mengandalkan kecepatan arus air untuk menggerakkan turbin di dekatnya. Turbin yang dipasang berfungsi sebagai pemicu arus air yang dibutuhkan. Nah, pembangkit listrik ini akan mengubah energi kinetik pada air menjadi energi listrik yang murni, hemat, serta ramah lingkungan. Pembangkit listrik yang selanjutnya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga angin. Tentu saja pembangkit yang satu ini memanfaatkan energi yang besar dari angin. Listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit dengan menyimpan serta mengubah energi angin yang potensial. Biasanya pembangkit listrik tenaga angin ini juga menggunakan turbin ataupun kincir angin untuk mengumpulkan energi angin ke dalam pembangkit listrik yang disediakan. Pembangkit listrik dipasang di bawah yang memiliki potensi kekuatan angin yang cukup besar, seperti pantai hingga bukit yang landai. Beberapa negara di dunia dikenal baik dengan pembangkit listrik tenaga anginnya, seperti Austria, Swiss, hingga Amerika Serikat. Pembangkit listrik selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga uap, ya. Jenis pembangkit ini menggunakan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang akan berkumpul dengan batu bara serta minyak. Hasil pemanasan yang bertujuan untuk mendapatkan suhu tinggi tersebut kemudian dibakar dan disemprotkan menjadi energi uap. Energi uap tersebut akan menggerakkan turbin hingga berkumpul dan berpotensi untuk menjadi energi listrik yang disimpan pada generator. Yang keempat, contoh pembangkit listrik itu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik yang satu ini dapat digolongkan sebagai energi yang ramah lingkungan, hemat, dan efektif. Pasalnya, energi matahari sebagai sumbernya akan terus ada sepanjang zaman. Tidak hanya itu, kelebihan dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini juga menggunakan perlengkapan seperti panel surya untuk menangkap cahaya matahari yang berlimpah sepanjang hari. Pada umumnya, pembangkit listrik yang satu ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai penunjang energi yang cukup ideal dan murah. Itulah anak-anak hebat
tentang contoh-contoh pembangkit energi listrik ya. Masih ada banyak lagi pembangkit listrik yang lainnya. Pembahasan kita yang terakhir, masih ingat anak-anak hebat apa pembahasan kita yang terakhir? Iya, tentang menghemat energi listrik. Kita tahu bahwa Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup hemat, tidak boleh boros. Ingat bahwa boros itu adalah saudaranya setan. Tentu kita tidak mau untuk menjadi saudaranya setan. Nah, salah satunya adalah dengan cara hemat dalam penggunaan energi listrik. Nah, apa yang sudah kalian lakukan di rumah untuk menghemat energi listrik? Yang pertama yang bisa kalian lakukan apa, Nak? Iya, adalah mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Apalagi? Yang kedua adalah menggunakan lampu dan alat elektronik yang hemat energi. Ada banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Nah, ini adalah tugas kalian. Nanti kalian diskusi dengan ayah atau bunda bagaimana cara untuk menghemat energi listrik. Nah, biar nanti kalian bisa dari hasil diskusi itu nanti kalian voice note kan ke Ustazah ya. Jadi caranya bagaimana untuk menghemat energi listrik yang ada di rumah kalian. Nah, itulah anak-anak hebat kelas 6 pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.